Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prin Cicilia Toligaga. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan kompetensi dasar 3.10 yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Langsung saja pada bagian pertama adalah pengertian dari produksi massal. Pertama yaitu penjelasan tentang apa sih produksi itu. Jadi, produksi adalah proses mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan massal adalah melibatkan kehadiran banyak orang. Selanjutnya yaitu pengertian dari produksi massal. Produksi massal merupakan suatu kegiatan memproduksi barang dalam jumlah yang besar dengan menentukan terlebih dahulu standar spesifikasinya termasuk lini perakitannya. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan produksi. Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan periode dan waktu yang direncanakan. Sedangkan perencanaan produksi merupakan proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tujuan perencanaan dalam produksi massal. Yang pertama yaitu meminimalkan dan memaksimalkan biaya untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan produk untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menghindari penurunan produk. Yang keempat, mencapai efisiensi sumber daya manusia. Dan yang kelima, memaksimalkan kapasitas sarana produksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan produksi massal. Jenis-jenis perencanaan produksi massal terdiri dari 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah penentuan tingkat kegiatan produksi lebih dari 1 tahun dan biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi yang dilakukan selama 2-3 tahun mendatang. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang. Membuat perencanaan produksi massal. 1. Menyiapkan rencana produksi. 2. Menyusun jadwal penyelesaian produk. 3. Membuat rencana penggadaan bahan. 4. Mengatur jadwal operasional setiap unit. 5. Mengomunikasikan jadwal produksi kepada pemesan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi terdiri dari 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berada di dalam suatu dunia usaha atau dunia industri. Faktor internal ini meliputi produktivitas tenaga kerja, kemampuan penggadaan dan penyediaan, serta kapasitas mesin dan peralatan. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor dunia usaha atau dunia industri yang berada di luar kekuasaan pimpinan perusahaan. Atau faktor eksternal tersebut antara lain kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Kemudian keuntungan dan kerugian produksi massal. Keuntungan antara lain menghasilkan tingkat presisi ketelitian yang tinggi, biaya yang lebih rendah dari otomatisasi atau penggantian tenaga manusia dengan mesin, efisiensinya lebih tinggi, dan ketetapan dalam distribusi serta pemasaran produk. Selanjutnya adalah kerugian. Antara lain, butuh modal yang besar untuk melakukan produksi massal. Lalu, jika terjadi kesalahan desain atau produksi, perusahaan harus siap merombak ulang semua infrastruktur yang telah dibuatnya. Lalu seringkali terjadi error atau kesalahan mesin. Akibatnya timbul kerugian yang lebih besar. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai materi PKK, yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.